Shalom saudara-saudara, hari ini kita belajar masih dari kitab Kejadian, yaitu kisah Abram berperang untuk menolong Lot. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 24. Kejadian 14 ayat 8 sampai 24. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yaitu negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elazar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yaitu teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dan berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saudara-saudara, kita belajar hari ini dari Abram menolong Lot. Sodom adalah salah satu kumpulan dari 5 kota besar yang juga disebut Pentapolis, terdiri dari Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Bela yang disebut juga Zoar. Kita bisa lihat itu di Kejadian pasal 19 ayat 22. Daerah Pentapolis disebut sebagai kota-kota lembah Yordan karena mereka semua terletak di tepi sungai Yordan. Nah, disitulah pada waktu yang lalu kita belajar Lot, keponakan dari Abram, memilih untuk tinggal di situ di kota Sodom karena masih banyak lahan untuk merumput bagi ternak-ternaknya. Tempat ini, tempat tepi sungai Yordan ini, kota-kota lembah Yordan ini, tempat yang dipilih oleh Lot ketika Abram menawarkan tempat mana yang engkau akan ambil. Lot pilih ke tempat ini, yaitu di Sodom. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Inilah yang dialami oleh Lot. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram.
Saudara, kalau kita lihat kisahnya, ketika Lot, keponakan Abram, terdengar oleh Abram bahwa dia sedang dalam kesulitan, dia sedang dibawa pergi oleh musuh, oleh raja-raja, termasuk semua harta bendanya, apakah yang kita lihat terjadi di dalam hati Abram? Saudara-saudara, dalam peperangan Sodom melawan Kedorlaomer, Lot beserta harta bendanya dibawa musuh. Abram mendengar hal itu dan langsung bertindak menyelamatkan Lot dan merebut kembali harta benda kota Sodom dari tangan Kedorlaomer dan para raja-raja sekutunya. Sebagai seorang paman, Abram menyiapkan orang-orang terlatih sebanyak 318 orang untuk mengejar musuh dan membawa kembali Lot serta semua harta bendanya, juga semua orang-orangnya. Lalu Abram bertemu dengan seorang imam Allah yang maha tinggi bernama Melkisedek. Setelah Abram memenangkan pertempuran, Melkisedek, Raja Salem, juga dikenal dengan Raja Pembawa Damai, seorang imam Allah yang maha tinggi. Ia memberkati Abram. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abram menerima berkat dari Tuhan melalui imam Melkisedek. Sementara Abram juga bertemu dengan Raja Sodom yang menawarkan kekayaan. Berkatalah Raja Sodom, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu semua harta benda itu. Abram menolak. Abram menyatakan pilihannya demi Tuhan Allahnya. Ia tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaan Sodom. Abram mengatakan, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Abram memilih menerima berkat Tuhan daripada harta yang akan mengikatnya. Melkisedek memberkati Abraham dan Abraham dengan sukarela mempersembahkan 1/10 dari semuanya yang diperolehnya setelah memenangkan peperangan. Sementara Raja Sodom meminta kepada Abraham untuk mengembalikan orang-orang yang telah dirampas oleh Raja Elam dari Sodom, namun juga bahwa Abraham boleh menyimpan segala harta benda yang diperolehnya dari peperangan itu. Setelah kemenangannya atas perang dan keberhasilannya menolong Lot, kita melihat tingginya moral dan integritas Abram. Ia tidak mau mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ia tetap pada motivasinya hanya untuk membantu sang keponakan, yaitu Lot. Ia tidak mau terikat kepada raja negeri Sodom. Ia berdiri sendiri dengan Allahnya. Ia tidak menyerahkan dirinya kepada upah harta kekayaan, tetapi hanya kepada Allah. Saudara, sikap Abram yang mulia tidak populer, di mana manusia lebih mementingkan keuntungan daripada mengutamakan kehormatannya. Seperti ada tertulis, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sikap Abram tidak populer di zaman ini, saudara, di mana zaman ini manusia lebih mementingkan keuntungan daripada mengutamakan kehormatannya. Namun Abram, dia memilih berkat Tuhan daripada harta yang mengikatnya. Dengan kata lain, Abram memilih mengutamakan kehormatan dan integritas dirinya daripada ia mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Kita belajar 3 hal dari cerita ini, saudara. Yang pertama, mari merespon segala sesuatu, sedikit bicara dan banyak bertindak. Abram tidak banyak bicara dan berlambat-lambat ketika mendengar kesusahan Lot. Tindakan nyata-nyata dengan usaha jerih payah yang terbaik dilakukannya sesegera mungkin untuk menolong saudaranya yang dalam penderitaan. Abram merespon dengan tindakan nyata walau jadi repot dan menyita banyak hal dari kehidupannya. Abram yang kedua, dia merespon tetap memuliakan Tuhan atas keberhasilannya. Abram mendemonstrasikan bahwa pertolongannya hanya berasal dari Tuhan. Ia menerima berkat dari Melkisedek sebagai imam Allah sesuai iman dan kerendahan hatinya bersandar kepada Tuhan Allah. Dan ia segera memberikan 1/10, persepuluhan dari semua hasil perebutan harta Sodom. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana Abram merespon keberhasilannya. Dia konsisten pada kemurnian motivasinya.
Abraham hanya ingin menolong, bukan untuk terlihat seperti pahlawan. Abraham buktikan dengan responnya setelah berhasil dalam peperangan. Ia tidak mau diuntungkan melalui tindakan nyata yang ia lakukan. Abraham menolak pemberian Raja Sodom atas seluruh harta Sodom tersebut, walau sebenarnya ia berhak menerimanya sebagai orang yang telah melucuti kembali semua kekayaan harta negeri Sodom. Apa yang kita belajar saudara-saudara jemaat New Life yang terkasih? Pertama-tama, hari-hari ini dunia sedang prihatin, khususnya dalam bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Mari responi dengan membuka telinga dan segera mengulurkan tangan. Hubungi temanmu, tanyakan kabarnya. Jika ada yang bisa engkau bantu, bantulah. Terkadang bukan soal materi, tetapi juga mungkin kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Ini praktek nyata yang sangat-sangat sederhana saudara-saudara. Dan yang kedua, kita belajar, mari kita merespon situasi apapun dengan tetap mengandalkan Tuhan seperti Abraham. Terimalah berkat Tuhan dan jangan lupakan apa yang wajib bagi kita sebagai orang percaya. Kekuatan kita bukan dari talenta kita, kekuatan kita bukan dari uang, kekuatan kita bukan dari kepandaian kita, tetapi hanya dari pengurapan dan berkat Tuhan yang membuat kita bisa menang dan kita bisa bahagia. Dan yang ketiga saudara-saudara, mari kita tetap menjaga hati yang tulus dan murni. Dan janganlah kita bergeser dari visi hidup kita, visi keluarga kita, visi pelayanan dan gereja kita dengan apapun juga. Jangan bergeser daripada visi yang sudah Tuhan tetapkan bagi saya dan saudara. Jangan tukar integritas kita dengan tawaran apapun. Mari jangan lupakan nilai-nilai yang kita percaya. Jadilah smart, sungguh-sungguh, murni, antusias, ramah, dan taat. Mari saudara, renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita merespon? Mari kita merespon. Kita bertindak, kita tetap memuliakan Tuhan, dan kita tetap konsisten pada motivasi kita yang murni dan tulus hati. Kiranya firman Tuhan ini membekali kita semua menjadi berkat buat kita semua. Dan doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.